Jadi kemarin itu kejuaraannya di sana itu di kota Pennsylvania. Emang itu mempertemukan antara polisi dan penegak hukum lainnya. Iya. Ada pemadam juga di sana. Ada kalau di sini itu ada Pol PP-nya lah, Pol PP. Iya. Dan itu saya ikut di cabang olahraga renang kebetulan. Dan itu di kampus Slippery Rock. Yang ikut KNM itu ya 2 kemarin. Saya dengan AKBP Okmed di cabang atletik dan saya di cabang Memegang medali? 3 medali emas. Wih, tuh amajar. 50 meter gaya dadat, 100 meter gaya bebas, 50 meter gaya bebas. Kejuaraan pertama internasional saya itu di Thailand 2014. Itu cabang olahraga fin swimming. Apa udah jelas? Fin swimming itu tuh renang menggunakan fins. Seperti duyung, permit. Iya. Nah itu saya ikut di Thailand, itu saya posisi 9 Asia pada saat itu. Itu umur saya 15 tahun, masih SMA. 2015 saya ke Taiwan. 2015 saya ke Taiwan. Itu November saya dapat medali perunggu nomor 1.500 meter putra. Itu saya mendapatkan medali perunggu untuk internasionalnya. Lalu di 2016 itu di bulan Juni saya berangkat ke Belanda. Kejuaraan internasional fin swimming juga kebetulan itu saya mendapatkan 2 medali emas, 2 medali perak. Lalu saya terbang ke Hungaria untuk training camp fin swimming 3 bulan di sana. Saya tanding pada PON 2016 di Jawa Barat. Hasilnya saya mendapatkan 2 medali perunggu pada 800 meter dan 400 meter. pemirsa, jumpa lagi bersama dengan Ines tentunya dalam podcast Polri Presisi. Dan di episode kali ini luar biasa karena ada seorang personel Polri yang berhasil mengukir prestasi gemilang tentunya dalam ajang olahraga renang internasional di kejuaraan KNM Police and Fire Games 2024 yang dilaksanakan di Kanada pada bulan Juli 2024 lalu. Dan kira-kira seperti apa kisah selengkapnya? Sudah hadir bersama dengan Ines, ada Bribda Yohanes Richard Aditya, personel Korpol Alinut Bahar Kapolri. Halo Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Biasanya sebenarnya nggak usah kayak ini sih, apa sih? Siap. Baik, aku bisa panggilnya siapa nih? Richard. Richard aja. Oke, Richard. Boleh diceritain waktu kemarin kejuaraan itu seperti apa? Baik, kemarin itu kejuaraan KNM Police and Fire Game di Pennsylvania, Amerika Serikat Ibu. Iya. Itu ada 8 negara yang ikut. Kemarin itu kejuaraan dunia series. Jadi memang tidak banyak yang mengikuti kejuaraan tersebut. Kemarin itu ada Indonesia, ada Sri Lanka, India, Amerika, Kanada, Finlandia, Inggris, dan satu lagi apa ya? Saya lupa deh. Baru kemarin. Total 8. Baru bulan lalu loh. Wah, kamu diragukan ini. Aduh, usianya berapa sebenarnya? Masih muda, masih. Jadi kemarin itu kejuaraannya di sana itu di kota Pennsylvania. Emang itu mempertemukan antara polisi dan penegak hukum lainnya. Iya. Ada pemadam juga di sana. Ada kalau di sini itu ada Pol PP-nya lah, Pol PP. Iya. Dan itu saya ikut di cabang olahraga renang kebetulan. Dan itu di kampus Slippery Rock. Oke. Kalau dari Indonesia sendiri, pesertanya berapa yang ikut untuk? Yang ikut KNM itu ya 2 kemarin. Saya dengan AKBP Okmed di cabang atletik dan saya di cabang Yang lainnya nggak ada lagi, tidak ada yang kosong. Wah. Dan Anda berhasil menjuarai sebagai memegang medali 3 medali emas. Wih, tuh amajar. 50 meter gaya dadat, 100 meter gaya bebas, 50 meter gaya bebas. Oke. Nah, kalau untuk mempertahankan kejuaraan ya, tentunya kan sebelum ini untuk ajang lomba sendiri itu sebenarnya udah berapa kali? Sebagai polisi Internasional ya. atau selama saya hidup nih? Wis, nantang gitu itu. Oke. Kalau dari polisi saya internasional itu baru kali ini di Amerika kemarin. Yes. Tapi kalau untuk nasionalnya saya udah sering ngikutin TNI Polri. Biasanya itu dia pertandingannya di selat tuh, kejuaraan laut. Kayak waktu bulan 3 kemarin itu saya tanding di Madura, Selat Madura. Itu TNI Polri. Kalau selama saya jadi atlet itu saya udah sering juga internasional dan nasional. Tentunya sebelum saya menjadi anggota Polri ya. Nah, baru setelah itu gimana? Polisi. Nggak apa-apa dong. Pertama tuh saya pernah tanding kejuaraan pertama internasional saya itu di Thailand 2014. Itu cabang olahraga fin swimming.
Apa udah jelas? Fin swimming itu tuh renang menggunakan fins. Seperti duyung per menit. Iya. Nah itu saya ikut di Thailand, itu saya posisi 9 Asia pada saat itu. Itu umur saya 15 tahun, masih SMA. 2015, 2015. oke. Lalu di 2014 itu salah. 2015 saya ke Taiwan. 2015 saya ke Taiwan. Itu bulan November saya dapat medali perunggu nomor 1.500 meter putra. Itu saya mendapatkan medali perunggu untuk internasionalnya. Lalu di 2016 itu di bulan Juni saya berangkat ke Belanda. Kejuaraan internasional fin swimming juga kebetulan. Itu saya mendapatkan 2 medali emas, 2 medali perak dan 1 diskualifikasi kebetulan. Jadi saya salah pakai celana renang. Jadi pada saat itu tuh peraturannya selam itu kan ada kodenya itu harus CIMAS, CMAS. Kalau renang itu FINA organisasinya. Jadi kayak bola itu PSSI. Saya itu pakai celana renang untuk renang. Barcode-nya renang. Jadi Pak panitianya itu pada saat itu ngeliat saya dipanggil ngomong pakai bahasa Belanda kan. Saya juga cacicu saya juga nggak ngerti. Akhirnya saya diumumin lah pakai toang itu di Belanda itu disqualified. Padahal saya waktu itu 100 meternya itu udah dapat perak juara kedua. Jadi di disqualified. Jadi total itu saya 2 medali emas, 2 medali perak di. Ya jangan disebutnya. Julinya saya berangkat lagi ke Prancis. Tapi Hamin 1 tanding tuh saya demam. Jadi nggak ikut tanding? Ikut tanding. Terus? Cuma merosot paling belakang tuh. Nggak maksimal ya? Maksimal. Jadi saya itu urutan 21 dunia pada saat itu. Lalu saya terbang ke Hungaria untuk training camp fin swimming 3 bulan di sana. Saya tanding pada PON 2016 di Jawa Barat. Hasilnya saya mendapatkan 2 medali perunggu pada 800 meter dan 400 meter. Oke. Nah, pertanyaan mungkin yang juga pasti pemirsa juga penasaran nih. Kalau misalnya emang mau kita mau tanding nih misalnya, itu memang harus ada kayak TC-nya dulu, training centernya mungkin katakanlah aku ada pelatihnya, kemudian pelatihnya oke, 1 minggu atau 1 bulan dia kita TC, gak boleh kemana-mana nih misalnya kayak gitu, atau gimana? Model latihannya? Model latihannya? Yes. Tadi tanding ya? Yes. Biasanya itu kalau tergantung eventnya ya Bu ya. Biasanya kalau memang eventnya itu event tinggi kayak kemarin saya Amerika itu saya udah mengajukan TC itu ke kantor 4-5 bulan sebelum tanding. Jadi nanti kitanya pribadi mau ikut ke mana klubnya, karena kan banyak klub renang di Jakarta khususnya. Jadi saya pada saat itu juga latihan mengajukan TC ke kantor, lalu saya latihannya di tim renang itu selama 5 bulan. Jadi memang kalau misalkan ada salah satu anggota Polri mau TC mandiri, silakan, itu kembali lagi ke yang bersangkutan. Kembali ke masing-masing. Kalau saya pada saat itu TC-nya di Cikini kebetulan. Selama latihan kurang lebih 5 bulan. Dari Cikini ke Gondang Dia enggak? Enggak, tahu kan kereta. Jalan kaki. Kalau kita bisa, waduh, jangan emosi dong. Kalau ini tuh lihat kemana-mana, seru banget, kayaknya lucu banget lagi. Dan kita akan kembali lagi dalam podcast Polri Presisi.